Assalamualaikum. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi sama video keseharian aku, video sederhana dari aku. Nah, jadi ini tuh video terakhir aku pas pulang kampung kemarin ya. Sebelumnya aku mau ngingetin kalau video kali ini lumayan panjang. Sepanjang perjalanan aku nanti yang dari Lampung Utara ini ke Tangerang. Enggak, tenang aja, cuma 14 menit doang kok. Oke, di sini kita itu lagi siap-siap ya Bun, mau pulang lagi ke Tangerang. Dan tadi Sanum tuh malah nangis karena dia nggak mau diajak lagi balik ke Tangerang. Ya akhirnya kayak gini, minta digendong. Dan ini juga tuh bibirnya masih manyun aja. Setelah semuanya siap, udah beres semua, ini aku langsung aja pamit-pamitan. Aku salimin semuanya dan jujur aja ya, momen kayak gini tuh momen paling sedih. Ya gimana nggak sedih coba, barusan dateng, barusan ketemu, kangennya aja belum hilang, malah udah mau berangkat lagi. Tapi nggak apa-apalah, mau gimana lagi, nanti juga bisa ketemu lagi kan. Nah di sini nih bagian paling sedih yaitu pas saliman sama ibu. Tapi tetap sebisa mungkin aku tahan. Nanti yang ada Sanum malah ikutan nangis lagi. Oke, pamitannya udah aku salimin semua dan langsung aja aku naik ke motor buat berangkat. Oh ya, kita berangkat dari rumah orang tua aku itu di sekitar jam 7 dan cuaca pagi ini tuh mendung-mendung gitu teman-teman. Ya semoga aja dalam perjalanan nanti hujannya itu nggak turun. Nggak apa-apa kalau cuma mendung-mendung aja, malahan nanti kita nggak kepanasan. Oke, setelah beberapa menit perjalanan ini kita ngelewatin Tugu Payan Mas, tugunya orang Kota Bumi. Yang pasti ini udah ada di daerah kotanya ya. Dan lanjut lagi, ini sebentar lagi kita ngelewatin Gapura Selamat Jalan dari Lampung Utara. Nah bisa dilihat ya, walaupun ini tuh udah di kota tapi jalanannya masih sepi. Oke, selanjutnya setelah hampir 3 jam perjalanan ini kita istirahat di daerah Natar. Naik motor selama 3 jam itu kan udah lumayan banget ya. Jadi kita udah ngerasa pegel dan capek, makanya di sini kita mau istirahat dulu. Hampir di sepanjang jalan ini tuh banyak banget ya yang jual es kelapa. Di sini kita pesen 2 kelapa muda. Yang pertama ini yang pakai gula merah, yang satunya lagi tuh yang murni, nggak ada campuran gulanya, cuma ditambahin es aja. Nah ini aku lagi ngelepasin helm sama kacamata. Masya Allah, ini tuh muka aku udah nggak karuan, banyak banget debunya. Karena tisu basahku adanya di tas yang ada di motor, jadi ini aku pakai aja tisu yang punyanya warung. Ini tuh sama sekali aku nggak pakai make up ya teman-teman, bahkan lipstick aja aku nggak pakai, cuman pakai bedak Sanum aja. Saking berdebunya ini di bawah mata aku itu kayak di make upin gitu ya teman-teman, hitam-hitam. Soalnya perjalanan kita ini kan panjang, terus barengan sama mobil-mobil besar yang kalau ngeluarin asap hitam-hitam gitu loh. Belum lagi sama kondisi jalanan yang emang berdebu karena musim panas. Nah tuh bisa dilihat kan mobilnya gede-gede banget gitu yang lewat. Bahkan nih ya, mata suami aku itu sampai merah. Padahal ya udah pakai kacamata. Dan untung aja Sanum tuh nggak kita taruh depan. Kalau misalnya dia di depan pasti kasihan banget. Oh ya, khususnya buat yang lagi hamil, semoga nggak kepengen ngelihat aku lagi minum es kelapa ini ya. Tapi di sini aku mau bilang kalau ini tuh enak banget teman-teman, seger. Dengan kondisi badan yang lagi capek, minum es kelapa kayak gini tuh kayak ngebalikin tenaga gitu loh. Emang lebih bagusnya sih minum yang masih murni ya, tapi menurut aku kalau yang murni itu kurang seger. Oke, lanjut lagi, es kelapanya udah habis semua yang kita pesan dan udah kita bayar juga. Ini langsung aja kita siap-siap lagi buat melanjutkan perjalanan kita yang masih panjang banget. Bismillah lagi deh, semoga aja kita kuat ya nyampe sana, dan semoga juga nggak bakalan ada halangan apapun. Nggak begitu jauh dari tempat kita minum es kelapa tadi, yaitu di daerah Nata, dan ini sebentar lagi kita udah mau ngelewatin bundaran kota Bandar Lampung. Kalau udah nyampe sini tuh rasanya lumayan tenang. Padahal ini tuh baru setengah perjalanan loh buat nyampe ke pelabuhan Bakauheni. Masih ada kurang lebih 3 jam perjalanan lagi. Lanjut lagi, ini kita lagi istirahat di sebuah pom bensin. Tepatnya itu udah di daerah Kalianda. Karena suami aku udah kecapean banget, udah nggak kuat, dia minta istirahat. Dan ini tuh kita istirahatnya duduk-duduk di depan Indomaret ya teman-teman. Nih lihat nih muka aku yang kumel banget. Pokoknya udah nggak karuan lah ya. Dan
ini tuh Sanum tidur ya, nggak aku bangunin, kasihan aja gitu. Dan nanti juga kalau dia aku bangunin malahan aku nggak bisa istirahat, pasti dia ngajak masuk ke dalam Indomaret terus muter-muter lama, bingung, habis deh waktunya istirahat. Oh ya, di sini suami aku itu juga beli kopi, pop mie sama minuman-minuman. Kalau pop mie-nya itu buat persiapan di kapal nanti, jadi tinggal beli air panasnya aja. Oke, selanjutnya ini tiba-tiba kita udah di loket penjualan tiket. Kalau udah banyak di pinggir jalan loket-loket penjualan tiket, berarti artinya itu udah mau sampai ke pelabuhannya. Dan kelihatan nggak sih teman-teman kalau di depan sana itu udah laut. Setelah tiketnya kita dapetin, kita lanjutin lagi perjalanan buat menuju ke pelabuhannya. Masya Allah, rasanya tuh udah nggak sabar banget pengen cepet-cepet masuk kapal terus istirahat tiduran. Karena pinggang ini tuh rasanya udah cenut-cenut banget. Udah pengen ngampar terus ngelepasin semua beban yang ada di badan. Buat yang belum pernah ataupun yang kepengen ngerasain perjalanan selama 12 jam di atas motor, jangan dibayangin ya gimana rasanya. Udah, kalau kepengen mah cobain aja dulu. Dan nanti kalau udah nyobain baru deh boleh sharing ke aku gimana rasanya. Kalau misalnya ada yang nggak ngeluh, aku kasih acungan jempol deh. Aku aja nih ya yang udah berkali-kali bolak-balik kayak gini, masih aja ngeluh, masih aja ngerasain capek, pegel, sakit semua badan. Tapi mungkin bedanya itu udah nggak kaget lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita udah nyampe ke loket penyerahan tiket dan udah dibukain juga pelang pintunya. Kemudian langsung aja kita menuju ke dermaga. Ini tuh kita celingak-celinguk ya teman-teman, nyari dermaga yang siap berangkat, tapi nggak ada. Terus diarahin menuju dermaga 345 dan akhirnya kita berhentinya itu di dermaga 3. Lagi-lagi kita harus nunggu dulu sebelum masuk kapal karena kapalnya ini tuh barusan nyandar dan lagi dipersiapkan. Dan di sini itu kita nunggunya lumayan lama ya. Bunda-bunda, kalian belum naik kapal. Sudah naik kapal. Lihat jauh, lihat wow. Pokoknya seru banget. Ada yang pegangan. Yuk kita masukkan. Inilah. Ya, yuk kita masukkan. Sudah kabarin. Dapat. Ini. Oke, akhirnya kita udah masuk ke dalam kapal. Motor udah terparkir dengan aman. Kita lanjut buat naik. Nah, di sini kita mau lihat-lihat dulu ya suasana di sekitaran kapal. Oh ya, kita masuk kapal ini tuh di sekitaran jam setengah 12. Tapi karena kendaraannya itu kan barusan pada masuk semua, jadi mungkin berangkatnya itu di jam 12-an. Mohon maaf ya, tadi ada penampakan muka aku yang udah nggak karuan, pakai kacamata aja miring-miring gitu. Udah puas ngelihat suasana di luar, ini langsung aja kita masuk, kita cari-cari ruangan yang ada lesehannya. Dan jangan pada salfok ya sama kain yang ada di pinggang suami aku itu. Tenang, bukan jimat kok. Tadi pas di perjalanan katanya perutnya itu sakit dan malah minta gendongan Sanum buat dipakai nali perut. Tapi malah kelabasan dipakai terus, katanya bagus, keren. Oke, setelah masuk ke ruangan ini kita itu makan-makan ya teman-teman, tapi maaf banget nggak bisa keambil gambar. Terus ini aku lanjut lagi. Di sini aku tuh keluar sendirian karena mau sholat zuhur, jadi aku cari-cari musola. Kalau suami aku udah duluan sebelum aku, jadi gantian gitu, soalnya kan ada barang-barang sama Sanum yang harus ditungguin. Kalau misalnya mau bareng terus dibawa-bawa itu kan susah ya, ribet. Dan tahu nggak teman-teman, di sini aku tuh kesasar nyariin musolanya nggak ketemu-temu. Setelah kesana sini muter-muter nyariin, akhirnya ketemu juga. Tempatnya itu ada di lantai yang paling atas, tapi di sini tuh nggak terlalu rame orangnya ya. Terus aku persingkat aja, ini aku udah selesai sholat mau langsung keluar. Udah kepikiran sama Sanum, takutnya dia itu rewel nyariin aku, nangis.
Oke, ini aku udah sampai lagi di ruangan lesehannya. Aku tuh udah khawatir banget ya, takut Sanum nyariin aku, tapi ternyata enggak, dia malah asik mainan sama ayahnya. Kemudian ini videonya aku lanjutin setelah kapalnya itu hampir nyandar. Di sini kita siap-siap buat turun, bukan turun ke laut ya teman-teman, tapi turun ke tempat parkiran motor. Boro-boro berenang di laut, berenang di kolam renang aja aku nggak bisa. Yang ada aku bakalan ngeluarin gaya renang andalan aku, yaitu gaya batu. Ih, tapi amit-amit ya, nauzubillah. Oke, di sini kita itu nggak langsung keluar ya. Nunggu lagi lumayan lama. Soalnya untuk turun kali ini kita lewatnya itu jalur bawah, nggak lewat jalur samping ya, kayak berangkatnya tadi. Jadi harus nunggu kendaraan yang dibawa keluar semua dulu. Alhamdulillah akhirnya kita keluar juga dari kapal, dan akhirnya juga kita udah menginjakan kaki di daerah Banten lagi. Masih ada perjalanan sekitar 3 atau 4 jam lagi buat sampai di kontrakan. Semoga aja sih bisa lebih cepet dan lancar, karena tahulah ya gimana macetnya di daerah seberang sini. Selanjutnya ini kita mampir di sebuah masjid, tepatnya itu di depan alun-alun Keramat Watu. Kita mau sholat asar dulu dan sambil istirahat lagi, soalnya mata suami aku itu semakin merah. Mungkin iritasi karena debu kali ya. Aku tuh sampai kasihan banget melihatnya teman-teman. Kemudian lanjut ini kita mampir lagi di sebuah pom bensin di daerah Balaraja. Biasalah ya, si hitam manis aku pengen minum. Oh ya, selama perjalanan tadi kita itu banyak ngelewatin tempat yang habis hujan. Jadi alhamdulillah banget pas kita ngelewatin itu hujannya udah reda. Tinggal ke bagian beceknya aja, nggak kehujanan. Kemudian ini aku persingkat lagi, kita tuh udah nyampe di daerah Tangerang ini, Masya Allah. Udah hampir deket sama kontrakan, tepatnya itu di daerah Modern. Di sini kita mampir dulu di warung bakso, pastinya buat makan bakso lah ya. Aku inget dulu itu pernah ada salah satu bunda yang komen di video aku waktu aku makan bakso. Beliau ngerekomendasiin aku buat nyobain bakso Pak Pardi yang ada di bundaran Modern, dan baru sempat kali ini. Kalau dilihat dari daftar menunya, menurut aku harganya itu ya lumayan mahal ya. Untuk satu porsi bakso urat harganya itu 19.000. Ya iyalah aku bilang mahal, wong biasanya aku makan bakso yang cuma 10 ribuan aja. Tapi jujur kalau buat rasanya itu lumayan enak, baksonya kenyal. Tapi cuman sayang banget di sini nggak ada lesehan. Soalnya nih ya, kalau aku biasanya kalau makan di luar mintanya atau carinya itu yang lesehan, kayak lebih puas dan bebas gitu loh duduknya. Apalagi aku kan punya bocil. Kalau duduk sendirian di bangku tuh takut ngejublak. Apaan coba tuh ngejublak? Maksudnya itu jatuh gitu loh. Oh ya, di sini aku nyuruh Sanum buat makan sendiri. Aku mintain mangkok. Selain karena akunya udah lapar banget dan juga biar cepet selesai, biar cepet pulang, cepet nyampe kontrakan, terus cepet tiduran. Kalau bisa ngomong, mungkin badan aku ini tuh udah teriak-teriak minta ditidurin. Dan akhirnya ini makanan kita udah habis semua. Siapa lagi yang ngabisin kalau bukan aku? Karena sayang kan kalau ada sisaan. Setelah itu kita bayar, terus kita lanjut lagi pulang. Pulang kampung yang cuma seminggu itu bener-bener nggak kerasa buat aku. Masih kurang banget, boro-boro mau main kesana sini, waktu buat orang tua aja masih kurang. Setelah pulang kampung yang ini, nanti kita bakal pulang kampung lagi buat boyongan, insya Allah. Itu masih rencana kita ya teman-teman. Makanya terus ikutin kegiatan aku biar bisa nyaksiin rencana aku ini bisa terwujud atau enggak. Oke, sebentar lagi ini aku udah mau sampai ke kontrakan, tinggal masuk gang sedikit. Ya udah kalau gitu untuk video aku sekarang sekian dulu ya. Terima kasih banyak udah mau nonton. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Bye bye.